perkenalkan, nama saya Marti Vitalia. Saya dari Fakultas Psikologi Islam, prodi saya Bimbingan Konseling Islam. NPM saya 2581030065. Saya di sini akan membuat video tentang konseling. Oke, sekian perkenalan dari saya. Mari kita menonton videonya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya supaya bisa mengikuti konseling saya. Sebelum masuk ke pertanyaan atau masalah Anda bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Khairi Al-Jasdin dari Fakultas Syariah. Nah, sebenarnya saya kan bukan orang Balang. Dan saya ini orang tulang bawang. Ibaratnya di tulang bawang memang agak pelosok juga ya. Jadi saya juga kayak agak kurang kubu lah bahasanya kalau di kita, kayak kurang mengetahui lebih lanjut tentang kayak budaya-budaya kekotaan segala macam. Kayak gitu sih. Nah, jadi permasalahan kamu ini kayak dibilang introvert lah ya. Ya. Nah, oke, ini sebelumnya saya ada pertanyaan ini. Ini bisa dijawab, cuman kalau jawaban kamu ini di publish itu aman. Nah, kita mulai pertanyaannya ya. Kira-kira perasaan kamu sejauh ini menjalani kehidupan sebagai mahasiswa itu gimana? Perasaan saya ya, jadi kayak gini nih. Mungkin pertama dari segi pola hidup saya juga gak berubah. Kayak contohnya tidur tidak teratur, dan alasan juga saya menumpuk, terus ada acara dari organisasi segala macam ya kan. Ya perasaan saya apa-apa harus dipaksakan kayak gitu sih. Jadi tadinya di SMA nggak kayak gitu, sekarang jadi gini gitu. Iya. Sabar. Sebenarnya kita nggak betah juga, jadi pengen selesai cepet-cepet aja ini. Mas semester berapa kira-kira ya? Semester 5. Semester 5, mau bentar lagi dong ya? Iya. Ya. Oh my god! Wow! Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira apa hal yang menantang yang merasakan akhir-akhir ini? Ngomong di depan. Yang paling menantang menurut saya ini kayak saya pernah jadi ini bukan MC, jadi pemateri, dan situ ditonton orang banyak. Itu sih yang menurut saya menantang. Kamu pernah memberi materi terus dilihatin orang lebih banyak gitu? Iya. Gimana perasaannya di saat kejadian? Pas awal-awal saya gugup. Di situ saya juga ada melakukan kesalahan. Apa kira-kira? Pembukaan saya ada yang ngelantur. Ngantur. Karena saya gugup tadi, cuman ya karena udah dijalanin, ya udah jalanin aja, lama-lama lancar sendiri. Kayak saya tuh gugup di awal doang, terus lancar Sampai sekarang? Ya bagus lah. Jadi hal yang menantang menurut kamu ini berbicara di depan umum. Oke, selanjutnya kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa pengalaman kamu mengikuti perkuliahan ini dan tugas-tugas yang sudah kamu kerjakan di selama perkuliahan? Apa kira-kira? Pengalaman saya mengikuti perkuliahan ini ya, pertama dari segi tugas-tugas saja. Ya namanya saya baru awal-awal dulu, saya nggak tahu tentang makar, tentang apa. Ya pengalaman saya itu saya butuh orang lain, saya butuh kakak kelas saya butuh teman-teman saya yang paham soal itu. Nah itu yang merasa saya penting ini ketika saya pintar bersosialisasi. Oke, sejauh ini yang saya dengar dari permasalahan kakak tadi, berarti kakak ini introvert, di mana tempat yang seharusnya kakak berbaur ya kan? Jadi gini kak, jadi saran dari saya ketika kakak ada acara formal nih kayak di organisasinya kakak bilang sebagai ketua, terus sebagai apa-apa tadi, itu emang bagus formal. Itu kakak di situ harus menunjukkan wibawa kakak supaya bisa dilihat para anggota ya kan, atau senior junior kakak itu, supaya gua ketua nih gitu kan. Itu bagus kak, yang bagus. Tapi kalau misalnya di acara non formal, nah kakak harus membawa nih sama adik-adik kakak, walaupun itu adik-adik ya kan. Jadi mereka supaya nggak sungkan juga deketin kakak. Jadi kakak juga tahu karakter dia orang itu gimana.
Jadi kayak misalnya ada masalah di sebuah organisasi itu kakak bisa tuh menyelesaikan. Itu kan juga tugas kakak sebagai ketua ya kan. Nah saran saya dari situ sih kak. Jadi gimana ya, band kakak tuh apa sih namanya, kayak band dipandang sama adik-adik, sudah segan nih sama kakak ini, udah nggak takut lagi nih sama kakak ini yang tadinya mukanya cuek, galak, tegas. Ternyata kakak ini orangnya ini ya, welcome ya, gitu kan. Itu bisa jadi itu kan. Saran dari saya bisa kakak pakai kan. Oke, cukup dari saya. Terima kasih sebelumnya sudah bisa cerita-cerita masalah kakak. Oke, saran saya itu saja ya kak. Ketika pertemuan selanjutnya saya harap kakak lebih terbuka lagi ya ceritanya. Dan ini sifatnya juga rahasia kok, jadi kakak jangan takut untuk orang lain tahu gitu ya kak. Oke, cukup itu saja dari saya. Ada yang mau disampaikan? Mungkin ya terima kasih untuk sarannya. Ya mungkin itu aja sih. Oke, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kakak sudah mau curhat masalah kakak ya. Oke, sekian dari saya. Selamat dulu kak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian video praktik dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.